Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ayyuhal qawm ittaqullaha mastata'tum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan, menganugerahkan rahmat yang banyak kepada kita. Banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan itu, sehingga kita takkan mampu menghitung karena banyaknya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung seberapa besar kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, la tuhsuha, kita tak akan mampu menghitung karena banyak. Di antara perwujudan syukur terhadap kenikmatan yang telah kita terima itu adalah menjadikan seluruh anugerah Allah itu sebagai modal untuk memperbanyak amal soleh, sebagai modal untuk semakin dekat kepadanya. Maka ketika orang itu benar-benar bersyukur, harusnya semakin banyak kenikmatan yang dia terima, yang menjadi hamba Allah yang semakin soleh, semakin taat, semakin bertakwa. Ketika anugerah yang kita terima tidak menjadikan kita semakin baik, tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, kata salafus soleh, kenikmatan itu bisa berubah menjadi musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Ketika kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, maka sesungguhnya itu bukan kenikmatan, tapi bisa berubah menjadi musibah. Maka sekali lagi, marilah kenikmatan yang kita terima kita jadikan sebagai modal untuk memperbanyak amal soleh, untuk modal semakin dekat kepada Allah, sehingga dengan semakin banyak kenikmatan kita lama-lama bisa menjadi pribadi yang mulia, yang dikategorikan sebagai kelompok orang-orang terbaik, yakni menjadi pribadi muttaqin. Kita semua ingin menjadi bagian dari orang yang bertakwa ini, yang Allah janjikan baginya surga dan ampunannya. Karena surga dan ampunan Allah itu u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bagi orang yang bertakwa ini pula Allah janjikan jalan keluar dari segala masalah yang dihadapi. Bahkan bagi orang muttaqin ini Allah janjikan rezeki yang kadang hadirnya dari jalan yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya semoga sholawat dan salam
senantiasa dijatuhkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sering mengucapkan sholawat, membaca sholawat, tapi bersamaan dengan itu harus kita ikuti dengan upaya selalu meneladani cara hidup beliau, selalu meneladani perihidup beliau, menjadikan contoh keteladanan Rasulullah untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena hanya dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau, kita bisa menjadi muslim yang baik, muslim yang sesungguhnya. Karena perwujudan dari Syahadatul Rasul kita adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, insya Allah mulai besok saudara-saudara kita yang masuk porsi sebagai jamaah haji akan segera diberangkatkan menuju tanah suci. Kita tahu ini adalah ibadah bagian dari rukun Islam, yang bagi kita yang mendapatkan kemampuan, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah haji, maka bagian dari kewajiban untuk melaksanakan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Demikian perintah dalam Al-Quran. Sungguh kita semua punya cita-cita untuk menjadi bagian dari tamu Allah. Saudara-saudara kita seratusan ribu lebih dari Indonesia, insya Allah akan bisa menjalankan ibadah haji tahun ini. Indonesia senantiasa mengirim calon haji terbanyak, termasuk di tahun ini. Mudah-mudahan haji yang akan berangkat tahun ini kepulangannya bisa menjadi haji yang mabrur. Kadang kita mendapatkan autokritik, kenapa Indonesia yang setiap tahun ketika jamaah haji dibuka selalu mengirim calon haji terbanyak, tapi seolah-olah kepulangan calon haji ketika selesai menjalankan ibadah haji mendapatkan kritik, kenapa jumlah haji yang sebanyak itu seolah-olah belum menambah suasana bangsa ini menjadi semakin religius. Ini menjadi autokritik bagi kita semua, sehingga kita berharap haji tahun ini kepulangannya menjadi haji mabrur. Kita tahu cita-cita setiap yang menjalankan ibadah haji adalah menjadi haji mabrur. Rasulullah memberi kabar gembira kepada haji mabrur ini. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Bagi haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Balasan tertinggi, karena semua orang bercita-cita menjadi bagian dari penghuni surga. Haji mabrur bagian dari orang yang balasannya adalah surga. Tentu untuk menjadi haji mabrur setelah diawali dengan niat ikhlas, karena hanya niat ikhlas yang diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, seluruh biaya akomodasi hajinya itu diperoleh dengan biaya yang halal. Yang ketiga, untuk bisa menjadi haji mabrur, manasik ketika menjalankan hajinya menggunakan manasik yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Khudhu anni manasikakum." Untuk haji kita diperintahkan untuk melakukan manasik sebagaimana manasik yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang keempat, wujud untuk menjadi haji mabrur adalah kepulangannya dari tanah suci kembali ke tanah air, nampak pada diri haji itu ta'atu yazid, taatnya bertambah. Itulah paling tidak 4 hal ketika kita ingin menjadi haji mabrur. Ketika Rasulullah ditanya siapa haji mabrur itu, dalam kesempatan tertentu Rasulullah menjawab, haji mabrur itu orang yang senantiasa afsus salam walinul kalam. Dia kemana-mana menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian,
dan kalimat-kalimat yang terucap dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang santun. Ini jawaban Rasulullah di suatu ketika ditanya siapa Haji Mabrur itu. Tapi di kesempatan yang lain Rasul juga memberi jawaban tentang Haji Mabrur itu. Siapa Haji Mabrur itu? Itu amul to'am walinul kalam, orang yang senantiasa suka berbagi. Digambarkan di situ suka memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kalimat-kalimatnya lain. Maka Haji Mabrur salah satunya ditandai orang yang memiliki jiwa sosial semakin baik. Itu jawaban Rasulullah terhadap beberapa pertanyaan Rasul, siapa Haji Mabrur itu. Bagi kita yang tidak bisa menjalankan haji, maka tuntunan kita selama di tanah air ini, selain berpuasa, sholat Idul Adha, tentunya adalah menyembelih hewan kurban. Rasulullah berkata, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla." Barang siapa yang sudah sampai kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, tetapi ia tidak mau menyembelih hewan kurban, Rasulullah menyampaikan ketidaksukaannya kepada orang seperti itu dengan bahasa, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholatku. Rasul tidak ingin orang itu bergabung sholat berjamaah dengan Rasul dan para sahabat yang lain. Betapa orang yang mampu menyembelih hewan kurban itu menjadi sangat utama. Dia harus menyembelih hewan kurban. Kita tahu secara fikih, kepala keluarga tanggung jawabnya adalah mengeluarkan satu hewan kurban untuk keluarganya, satu domba untuk satu keluarga. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah mampu, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagi kita, penyembelih hewan kurban memiliki dimensi transendental, yakni ilah yang langsung kita karena keikhlasan kita, karena kecintaan kita kepada Allah. Kita belajar dari apa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail ketika beliau diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Keduanya dalam keadaan sabar, dan kesabaran itulah yang kemudian Allah memerintahkan mengganti dengan menyembelih hewan kurban, domba kurban. Karena Ibrahim lulus bahwa anak yang dicintainya, yang ditunggu berpuluh-tahun, bahkan puluhan tahun, ketika sedang tumbuh menjadi anak yang menyenangkan, diuji Allah. Apakah kalah cintanya? Apakah kecintaan kepada sesama manusia, kepada makhluk melebihi kecintaan kepada Allah? Maka Ibrahim lulus. Ekspresi orang yang iman, maka dia akan mengeluarkan korban karena ini perintah Allah. Yang diterima oleh Allah karena ibadah korban ini adalah hubungan ilahiyah, bukan daging, bukan pula darahnya. La yanaluhu luhumuha wala dima'uha. Bukan yang diterima Allah itu darah dan dagingnya, walakin tetapi yang diterima oleh Allah itu adalah taqwa minkum, ketakwaan orang yang menyembelih korban itu. Oleh karena itu mutlak harus diniati dengan ikhlas. Jangan sampai ada niatan riya, pamer, karena itu akan menghanguskan dosa, akan menghanguskan pahala orang yang berkorban tadi. Begitu orang beribadah riya, pahalanya menjadi hangus. Yang kedua ada dimensi sosial, di mana ketika kita berkorban, kita akan bagi, kita akan sedekahkan, kita akan hadiahkan daging korban itu kepada saudara-saudara kita yang tentu sangat membutuhkan. Oleh karena itu, ini ibadah yang mulia, semakin mengokohkan bahwa Islam itu menjadi mukmin yang baik, tidak hanya berhubungan langsung kepada Allah baik, tetapi bersamaan dengan itu ia juga berhubungan secara sosial baik, memberi kemanfaatan. Oleh karena itu, mari kita jalani seluruh rangkaian menyambut Idul Adha ini dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan dengan baik, dan sekali lagi kita mohon agar saudara-saudara kita yang haji dijadikan haji yang mabrur, dan kita yang di sini bisa menjalankan ibadah kurban dengan baik.
Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita akhiri seluruh rangkaian khutbah ini dengan memohon kepada Allah, berdoa dengan segenap keyakinan Allah akan mengabulkan permohonan hamba sesuai dengan hadis Nabi. Allah akan mengabulkan sesuai dengan prasangka hambanya. Bagi kita menjalani hidup ini tidak boleh lepas dari 3 hal. Senantiasa berdoa kepada Allah, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan yang terakhir bertawakal karena kita telah berdoa dan berikhtiar dengan benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad warhamna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wal a'mala shalihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inni a'udzubika minal bahrasi wal jununi wal judami wa min syarril asqam. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabruran wa sa'yam maskuran wa dhanban maghfuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.